Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Eva Arnita Brusur Bakti, NIM 170301079. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum saya yaitu mata kuliah pengelolaan lahan dengan judul pengelolaan lahan basah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis lahan basah di daerah saya yaitu Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Sebelum saya menjelaskan jenisnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang lahan basah. Lahan basah secara singkat yaitu wilayah daratan yang digenangi air atau memiliki kandungan air yang tinggi, baik tetap ataupun sementara. Fungsinya yaitu menjadi sumber air, habitat beraneka ragam makhluk, pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global, sehingga kita perlu melakukan pengelolaan lahan yang benar untuk menjaga kelestariannya. Ada beberapa tipe lahan basah seperti daratan yang terdiri dari beberapa bagian lagi, seperti yang pertama yaitu sungai. Sungai ini berada di desa saya, yaitu Desa Batu Karang dengan nama Sungai Loborus. Air sungai tersebut berasal dari Danau Lokawar yang berada di Gunung Sinabung, yang diperoleh dari mata air sekitaran Gunung Sinabung. Air sungai ini awalnya memiliki pengairan yang baik dan airnya juga jernih, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tetapi ketika Gunung Sinabung meletus, maka air tersebut menjadi tercemar karena adanya lahar dingin yang mengairi sungai. Sedimentasi yang tinggi sangat mempengaruhi kualitas air sungai. Pencemaran lain juga terjadi akibat limbah rumah tangga dan limbah pertanian, sehingga kelestarian ekosistem sangat terganggu di daerah saya. Air yang kita ketahui sangat rentan terhadap polusi. Air dikenal sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Nah, untuk mengatasinya, maka kita dapat melakukan konservasi. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan dilakukan dengan komunikasi sangat terbuka, berkoordinasi dengan masyarakat guna mencegah masyarakat melakukan pencemaran sungai seperti pembuangan limbah ke sungai. Yang kedua yaitu berbasis masyarakat, yaitu melakukan kerja bakti dengan melibatkan peran masyarakat setempat dan memberikan penyuluhan secara bertahap dan berkelanjutan tentang lingkungan yang sehat. Yang kedua yaitu rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimia, dan biologi. Rawa di daerah saya ini memiliki kendala seperti tingkat kemasamannya yang tinggi, yang menyebabkan zat hara yang dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tanaman akan sulit ditemukan. Dari permasalahan tersebut, kita dapat melakukan konservasi, yaitu memperbaiki sistem irigasi menjadi metode yang tepat untuk menghalau masuknya air ke lahan pertanian. Pengelolaan juga dapat kita lakukan dengan yang pertama, membenahi tata airnya yang mencangkup pembenahan infrastruktur makro dan mikro, seperti penataan saluran air primer, sekunder, tersier, saluran cacing, gorong-gorong, tanggul, dan pintu air. Ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang kedua, adanya teknologi pertanian khusus lahan rawa seperti varietas adaptif, pupuk organik dan hayati, pengendalian OPT, teknologi, dan mekanisasi. 3. Petani rawa itu sendiri. Strategi yang paling penting ialah memberi bahan organik sebagai pembenah tanah. Bahan organik menjadi penyangga biologi yang berperan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga tanah dapat menyediakan unsur hara dalam jumlah berimbang. Sementara lahan basah buatan terdiri dari yang pertama yaitu embung. Air embung ini berasal dari mata air dan tampungan air hujan. Fungsinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian dan kebutuhan rumah tangga. Permasalahan yang ditemui yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola embung ini secara baik, di mana ada beberapa masyarakat yang masih suka membuang sampah di sekitaran embung ini. Sehingga untuk melestarikannya diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk mengelola dan melestarikan agar dapat memanfaatkan embung ini secara berkelanjutan, yaitu dengan cara memperbaiki teknik konservasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu tambak atau kolam. Sama halnya seperti embung, air tambak ini juga berasal dari tampungan air hujan, dan masalah utamanya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelolanya. Masyarakat juga suka membuang sampah di sekitaran tambak ini, dan untuk melestarikannya yaitu juga harus dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan melakukan teknik konservasi tersebut. Selanjutnya yaitu waduk. Air waduk ini berasal dari air sungai dan juga tampungan air hujan. Air ini digunakan khusus untuk mengairi lahan pertanian. Permasalahan utama air ini yaitu pencemaran air yang tinggi, dan hal ini terlihat juga dengan warna air yang keruh. Jika kita perhatikan dengan jelas, maka di dalam air ini juga terdapat sampah-sampah yang berasal dari sungai akibat limbah rumah tangga, sehingga untuk menjaga kelestariannya diperlukan teknik konservasi yang tepat di sekitar sungai dan juga kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai lagi. Nah, itulah beberapa jenis lahan basah dan teknik pengelolaannya. Apabila ada kekurangan atas video yang saya buat, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.